Hari ini saya tuh lagi suntuk banget ya di rumah ini. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar rumah ini. Rencananya saya mau pergi jalan-jalan. Berharap dengan keluarnya saya dari rumah saya bisa mendapatkan suasana yang baru ataupun pengalaman baru nanti di perjalanan. Rasanya kaki ini ingin terus dan terus untuk melakukan perjalanan. Bahkan ingin rasanya berlari sejauh mungkin, berlari dari keributan kota saat ini. Yah, kebisingan terdengar di sana-sini. Saking bisingnya bahkan mampu merobohkan mental-mental para penghuninya. Baiklah, inilah saatnya kita mencari suasana yang baru, mencari suasana yang lebih tenang untuk menenangkan diri dan pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi ceritanya hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk pergi jalan-jalan lagi. Ini rencananya saya mau ke salah satu destinasi wisata yang ada di Lombok Timur. Sebangun saya tidur, saya pun langsung bergegas untuk mandi dan bersiap-siap. Karena ini saya udah gak sabar lagi untuk pergi ke destinasi wisata ini. Karena bisa dibilang saya udah cukup lama ya gak keluar rumah gitu. Hari ini cuaca terlihat begitu cerah ya, ini cerah ceria banget gitu kelihatannya, ini seceria saya hari ini. Terlebih lagi ini destinasi wisata yang akan saya kunjungi ini bisa dibilang lokasinya itu di pelosok desa, sehingga untuk sampai di destinasi wisata ini kita harus melewati persawahan-persawahan warga seperti ini. Pokoknya kalau lewatin pedesaan-pedesaan seperti ini, sawah-sawah kayak gini tuh pokoknya itu bahagia banget deh saya, itu sejuk banget kelihatannya. Karena ya pemandangan seperti ini mampu membuat kita itu merasa lebih senang, merasa lebih rileks gitu. Pokoknya kalau kayak gini tuh senang banget deh saya melewati jalan-jalanan seperti ini. Jadi destinasi wisata yang akan saya kunjungi pada hari ini adalah air terjun Jeruk Manis yang ada di Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur. Destinasi wisata ini bisa dibilang itu lumayan jauh ya dari rumah saya, jaraknya itu sekitaran 30-45 menit gitulah. Dan ini saya itu perginya bersama salah satu teman saya, ini si Ulpa, teman saya yang sama saya mendaki ke Bukit Sapanadan Daun kemarin itu. Kalau kalian pernah nonton video saya yang di Sapanadan Daun itu pasti tahu dah kalian itu yang mana orangnya. Dan ini di perjalanan, wah dimanjakan banget dah kita ini, lihat aja nih pemandangan persawahan warga ini, wah bagus banget, coba hijau banget di sini tuh. Lagi senang-senangnya nih menikmati keindahan persawahan warga, ternyata ini tiba-tiba motor saya macet dong, ini mogok motornya coba. Akhirnya saya pun membawanya ke bengkel dah ini untuk diperbaiki. Motornya macet. Sedikit servis nih. Selesai dari drama motor yang mogok, akhirnya kami udah sampai nih di sekitaran air terjunnya ini di kawasan Gunung Rinjani. Jadi ini air terjun Jeruk Manis ini masuknya itu di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Sesampai kami di sini kelihatannya ini udah banyak banget motor yang parkir gitu. Sebenarnya saya itu ekspektasinya nggak bakalan rame ya, karena kami ini datangnya di hari Kamis. Tapi ya seperti biasa realita tidak sesuai dengan ekspektasi gitu kan. Lanjut lagi, ini kami mau pergi beli tiket dulu nih. Nah di sini dah kita beli tiketnya, itu udah ada orang yang nungguin kita gitu untuk bayar tiketnya. Kita ini mau tulis nama dulu sama alamat. September. Bulan Juli kayaknya saya kesini dulu tuh. Adapun tiket yang terbaru yang sekarang kalian bayar untuk menikmati keindahan air terjun Jeruk Manis ini adalah 15.000 per orangnya. Kalau dulu saya bayarnya cuma 6.000 ya, dan itu udah termasuk uang parkirnya. Jadi bisa dibilang ini naiknya cukup tinggi ya. Dan jujur saya itu agak kaget ya, karena ini dari 5.000 menuju 15.000 itu sangat jauh gitu naiknya. Tapi ya udahlah, karena ini kami kan udah sampai juga gitu, nggak mungkin kami balik lagi gitu. Udah gitu banyak drama-drama nggak jelas gitu lagi untuk kita sampai ke destinasi wisata ini. Jadi ayo udah lanjut aja deh kita jalan. Sebenarnya tahun kemarin saya udah pernah kesini sih, tapi menurut saya ya video ataupun foto saya itu belum ada yang bagus gitu. Jadi saya kembali lagi dah ini untuk kesini. Dari tempat kalian parkir motor tadi, kalian itu harus berjalan sekitar 1 jaman untuk sampai di air terjunnya. Dan sepanjang perjalanan menuju air terjun ini kalian itu melewati hutan-hutan kayak gini. Bener-bener hutan yang kalian lewati, dan hutannya ini sangat sepi.
Sesekali kami juga menemukan beberapa monyet yang sedang bergelantungan di atas pohon. Tapi walaupun di sini itu ada monyetnya, kalian itu nggak perlu takut ya, karena ini monyetnya itu hanya ada di atas pohon aja gitu. Mereka itu nggak turun ke bawah ataupun merebut makanan kalian gitu. Jadi mereka itu cuma iseng-iseng aja gitu di tengah pohonnya itu bergelantungan. Yang penting ya jangan saling mengganggu lah ya. Kalau kalian nggak ganggu, mereka juga nggak akan ganggu gitu. Jenis monyet yang ada di sini itu juga monyetnya itu yang hitam, terus itu ekornya yang panjang itu, jadi nggak kayak monyet pada umumnya gitu loh. Di sini juga kalian itu akan menemukan banyak sekali tumbuh-tumbuhan ataupun hewan-hewan yang beraneka ragam ya, karena ini masuk kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani ya, sehingga di sini itu hutannya itu termasuk hutan lindung. Sehingga kalian itu nggak bisa sembarangan mengambil ataupun membawa hewan ataupun tumbuhan yang ada di sini. Sebenarnya sebelum kita masuk hutan sudah ada juga sih keterangannya bahwa di sini itu hutan lindung gitu, dan tidak semua ataupun ada beberapa tumbuhan atau hewan yang nggak bisa kita itu ambil. Setelah cukup jauh berjalan, akhirnya ini saya ketemu ini ada tulisan camping ground. Memang di sini itu tersedia tempat camping ground gitu. Dan kami pun penasaran ya, ini seperti apa sih area camping groundnya gitu. Akhirnya kami memutuskan untuk masuk ke area camping ground. Kita mau lihat ini ya, camping untuk groundnya. lihat seperti apa sih gitu, pemandangan apa gitu yang bisa ditawarkan dari area camping ground yang ada di Jeruk Manis ini. Bagus malam-malam kayak gini, makanya bikin candu naik gunung. Setelah berjalan selama beberapa menit, akhirnya sekarang kami udah sampai di area camping groundnya. Ternyata ini area camping groundnya itu ya bisa dibilang ya cukup luas ya. Selain luas, di sini juga pemandangannya ya hijau banget gitu, alam banget gitu. Jadi kalau kalian itu yang suka dengan alam-alam seperti ini, wajib banget sih kalian coba untuk camping ground di sini. Selesai dari camping ground itu, akhirnya kami pun melanjutkan perjalanan, karena ini perjalanan kan masih panjang juga gitu kan. Terus ini lucunya kami itu seringkali kaget ya, ini sama ada kan air-air yang keluar ini, jadinya kami itu ngiranya itu ada hewan atau apa gitu, binatang buas gitu. Ternyata cuma suara air gitu. Tapi ya udah abaikan aja lah air itu ya. Ini kita lanjut lagi ya. Kalau udah kalian ketemu sama jalanan seperti ini, tandanya itu ya air terjunnya itu udah mulai dekat. Dari sini aja udah kedengaran sih ada suara air yang berjatuhan gitu. Tapi ini kami stop dulu ya, karena ini ada pengunjung lainnya juga yang mau lewat gitu. Karena ini kan jalurnya itu ya sempit sekali, nggak bisa kita itu berdua ataupun bertiga jalannya. Dan ternyata ini yang lewat itu wisatawan asing ya, atau bule lah gitu bahasanya kita. Bule-bule ini bisa dibilang ya ramah-ramah sih orangnya, walaupun dia itu nggak kenal kita, tetap aja mereka itu senyum kepada kita gitu. Itu sepengalaman saya sih, rata-rata bule itu ramah-ramah. Jadinya kalau ketemu sama bule-bule ini ya agak gimana ya, seneng aja gitu, karena mereka wajib senyum ke kita gitu. Sedangkan warga lokal belum tentu sih mereka senyum sama kita gitu, boro-boro senyum, nengok aja kagak. Terus ini kami melanjutkan lagi dah nih perjalanan. Jalanannya ini udah mulai menuruni anak-anak tangga gitu. Ini anak-anak tangganya itu lumayan banyak, serta ini jalanannya itu ya cukup licin kalau kita udah sampai sini tuh. Tapi ini anak-anak tangganya itu ketutup sama dedaunan serta tanah-tanah yang ada di sini ya. Jadi kalian itu hati-hati aja, jangan sampai kalian itu tergelincir ataupun kepleset gitu. Nah kayak gini dah nih jalanannya. Jalanan yang menuju air terjun Jeruk Manis ini ya bisa dibilang itu sangat adem ya, karena ya kita itu melewati hutan, benar-benar hutan, dan ini nggak ada dah tuh cahaya matahari yang terlalu terik gitu yang mengenai kita. Sehingga walaupun ini perjalanannya agak jauh ya tetap aja ini menyenangkan juga kita jalan-jalannya gitu. Nggak terlalu terasa sih rasa lelah kalian itu ketika kalian menuju air terjun Jeruk Manis ini. Jalanannya juga cukup landai ya, nggak ada jalanan yang terlalu menanjak gitu. Jadi kebanyakan itu jalanannya landai dan ya bisa dibilang udah cukup bagus juga sih. Akhirnya sekarang kami udah deket nih sama air terjunnya. Nah ini air terjunnya itu udah mulai kelihatan nih dari jalur. Nah di sana dah tuh air terjunnya kelihatan banget, ini air terjunnya itu tinggi banget.
Sesampai kami di sini, ya seperti yang kita lihat tadi di parkiran ya, banyak sekali motor. Maka di sini tuh banyak sekali dah tuh orang-orang yang sedang foto-foto, yang sedang menikmati air terjunnya. Pokoknya di sini kami lihatnya banyak banget orang dah. Ini kayaknya kita ngantri dulu deh nanti kayaknya kalau mau foto-foto. Dan kami pun melanjutkan perjalanan dah ini menuju air terjunnya. Ternyata ini orang-orangnya cuma ada di sini aja gitu, mereka itu nggak turun. Sedangkan kami itu maunya turun ke air terjunnya, kami mau main-main air gitu dah. Dan ayo udah kita lewatin deh orang-orang yang banyak ini, karena mereka kan cuma menikmatinya dari sini aja, sedangkan saya mau menikmatinya dari lebih dekat gitu. Di air terjunnya ini bisa dibilang anginnya itu ya nggak terlalu besar ya, cuman ini agak dingin gitu loh. Di sini itu pas saya buat video, pas foto-foto gitu, saya rasanya itu airnya itu dingin banget, kayak kita itu masuk ke dalam air es gitu dinginnya. Dan ayo dah kita buat video ala-ala gitu dah. Dan ini dia dah nih keindahan dari air terjun Jeruk Manis yang bisa kalian nikmati. Air terjun Jeruk Manis ini ya sangat tinggi ya, bisa dibilang ini sekitaran 20-30 meter gitu. Lihat aja dah nih, saya aja kelihatan kecil banget ini dari sini tuh. Sedangkan air terjunnya itu menjulang tinggi. Air terjunnya memang cuma satu ya seperti ini, tapi ya ini cukup memuaskan sih bagi saya. Karena bukan hanya keindahan air terjunnya aja yang bisa kita nikmati gitu, melainkan ya perjalanan yang menuju air terjunnya juga tidak kalah indahnya. Jadi kalian bisa ya menikmati keindahan alam yang ada di sekitarnya gitulah. Sesampai di sini rasanya itu wah plong banget, dah seger banget pas saya sampai di sini tuh rasanya. Pokoknya wah saya itu di sini itu merasa bahagia banget dah menikmati keindahan alam yang ada di sini. Pokoknya kalau udah sampai di alam seperti ini ya bawaannya itu tenang aja gitu, nyaman gitu. Tapi ini pas kalian foto-foto ataupun buat video di sekitaran air terjun ini hati-hati ya, karena ini bebatuan-bebatuan yang ada di sekitar air terjun ini bisa dibilang itu licin. Selain licin mereka itu juga gerak-gerak gitu, jadi nggak seimbang atau nggak stabil gitu loh batu-batuannya yang ada di sini tuh. Kalau misalkan kalian mau mandi-mandi, ini tuh nggak ada tempat kalian itu ganti pakaian ya teman-teman. Kalau misalkan kalian mau pipis atau buang air juga nggak ada tempat kalian mau buang air. Jadinya saya lebih rekomendasikan kalian itu nggak mandi sih. Ya kalau mandi ya nggak apa-apa sih kalian mandi, tapi nggak ada tempat kalian ganti pakaian gitu. Jadi kalau kalian mandi, otomatis pakaian yang kalian gunakan mandi itu ya kalian bawa pulang gitu selama perjalanan. Di destinasi wisata Jeruk Manis ini juga nggak ada dagang ya, nggak ada dagang satupun. Jadi kalau kalian mau ke sini itu usahakan kalian itu bawa makanan ataupun minuman itu dari rumah. Mengingat ini kan perjalanannya ya agak lama ya, jadi kita itu membutuhkan tenaga yang ekstra, kita butuh makanan serta minuman lah ya untuk menunjang kebutuhan kita selama perjalanan. Terus di air terjun ini bisa dibilang sebenarnya air terjun ini jarang dikunjungi ya teman-teman. Ini air terjunnya itu sangat sepi sebenarnya kalau kalian itu datang di hari lain atau di hari nggak libur lah. Ini itu dia rame karena memang ini masih hari libur sih, anak-anak itu baru libur sekolah gitu walaupun ini hari Kamis. Kalau dulu pas saya kesini itu saya cuma menemukan 2 atau 3 orang kalau nggak salah ya. Terus saya itu merasa takut banget ya karena ya nggak ada banyak orang gitu. Kalau yang sekarang ini ya nggak sih saya terlalu takut karena kan ada teman saya juga yang nemenin gitu. Terus banyak juga orang yang kita temui. Sehingga saran saya kalau kalian mau ke air terjun ini ya usahakan kalian itu datangnya di hari libur ataupun di hari Minggu lah. Biar rame lah gitu orang-orang yang kalian temui di sepanjang perjalanan ataupun di air terjunnya. Karena ini kan air terjunnya sangat jauh dari pemukiman warga ya. Kalau terjadi apa-apa itu ya nggak ada yang tahu kita itu kenapa-napa gitu. Sedangkan kan itu petugas-petugasnya itu ya cuman jaganya itu ya di loket pembelian tiket aja. Nggak ada tuh mereka itu kontrol kita ke air terjunnya. Selesai mandi ini saya mau fotoin teman saya dulu. Ini teman saya aja sih yang mandi, kalau saya enggak. Tapi ini kan suara air terjunnya itu besar banget ya. Jadi pas foto itu ya kita itu teriak-teriakan gitu, nyuruh posenya kayak gimana gitu, teriak-teriakan dah. Itean, dene jelas muka ulpa jauh lalu. Itean ampun. Selesai foto-foto kami pun bergegas pulang ya. Ini pas pulang sih sebenarnya itu baru terasa ya lelahnya. Tapi nggak terlalu begitu terasa sih, lelah-lelah sedikit gitulah kita menaiki tangga. Pas naik tahu aja nih.
Tapi ya udahlah, lanjut aja dah, kita ini melanjutkan perjalanan pulang ya. Ini sebelum pulang kami mau petik pakis dulu rencananya. Udah kami rencanakan jauh-jauh sebelum kami pulang. Ini kami rencananya mau petik pakis dulu sebelum kita pulang gitu. Kalau pakisnya ini bisa kalian petik ya, karena ini bukan termasuk tumbuhan yang dilindungi gitu. Dan kami udah minta izin juga sih sebenarnya sama petugasnya, dan memang dibolehkan. Ini pakisnya itu bisa dibilang cukup banyak ya, cuman kayaknya ini udah dibersihkan gitu ya. Jadi ini ya bisa dibilang pakisnya itu kurus-kurus gitu loh, nggak ada yang terlalu gemuk gitu. Kalau dulu itu saya dapatnya gemuk-gemuk ini pakisnya. Atau mungkin ini pakisnya lagi diet kali ya, makanya dia kurus-kurus, nggak tahu lah. Yang penting kami petik dah dulu, ini lumayan lah buat lauk nanti malam gitu kan. Pemandangan lalu pakis. Emang dasar cewek gila dah kami berdua ini. Orang pergi ke wisata itu menikmati keindahan destinasi wisatanya ya, ini ke destinasi wisata cuman untuk petik pakis coba. Oke, kayaknya cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat serta menghibur teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.